Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sejak 16 April hingga 8 April atas erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Selatan yang berdampak pada kurang lebih 9.000 pengungsi dan kurang 12.000 penduduk yang perlu dievakuasi, dan juga adanya penutupan pada sebab itu pada siang hari ini yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi karena tata ruang yang ada mereka tidak boleh kembali ke tempat asal, sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus cepat, dan juga urusan pertanahan termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya rasa telah dilakukan pendataan penduduk yang bersedia di relokasi, kemudian memastikan bahwa lokasi yang dituju sudah kirim ini nanti Pak Menteri APR maupun lapangannya dilihat betul, kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta skema bantuan selama relokasi. Dan yang paling penting, identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, baik itu sekolah, rumah sakit, maupun jembatan, dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah bisa memberikan kemenangan. Terima kasih. Saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan, yang saya hormati Sekretaris BNPB. Pada siang ini baru saja kita menyelenggarakan rapat tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden untuk membahas penanganan erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Perkembangan terakhir, kondisinya masih status awas dan ada 12.000 warga yang diungsikan. Ada 12.000 warga diungsikan di 3 lokasi, yaitu pertama di Kota Manado, yang kedua di Kota Bitung, dan yang sekarang yang semula ada di pulau yang dekat dengan Pulau Ruang, yaitu pulau apa ini? Bentar. Sekarang ada 3 lokasi yang yaitu jadi ada pengungsi, posisi pengungsi sekarang sebagian di Manado, sebagian di Kota Bitung, dan sebagian di Minahasa. Beberapa arahan dari Bapak Presiden, yang pertama supaya penanganan pengungsi
harus dilakukan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada satupun pengungsi yang telantar, yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, supaya segera ada langkah-langkah cepat untuk mengatasi supaya ada penyelesaian permanen dalam kaitan dengan erupsi Gunung Ruang ini. Yaitu beliau menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK itu akan direlokasi. Relokasinya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, dan lahannya akan disediakan oleh Pak Gubernur. Dan tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR dan Kementerian LHK untuk menyediakan juga lahan untuk pertanian dan perkebunan untuk mereka. Kemudian untuk pembangunan perumahan permanen di Bolaang Mongondo Selatan, Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Pak Menteri PUPR untuk segera melakukan pembangunan yang sesuai dengan standar dari kebencanaan, dan dananya akan diambilkan dari dana siap pakai BNPB. Pak Menteri Keuangan nanti silakan bertanya kepada Pak Menkiu tentang kesediaan anggaran itu. Saya kira itu beberapa pokok hal yang berkaitan dengan masalah penanganan erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi sesuai dengan laporan dari Pak Gubernur, lokasi yang sudah dipilih di Bolaang Mongondo itu tipologinya mirip dengan lingkungan Gunung Ruang. Jadi di situ juga daerah nelayan, tetapi tadi Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan supaya ada penambahan lahan untuk perkebunan dan pertanian tadi itu. Ya. Pak Menko, Pak Wamen, apakah sudah estimasi untuk biaya yang besar untuk segala pembangunan rumah lahan Pak Men, silakan Pak Men. Teman-teman media, yang pertama kita tangani adalah tanggap daruratnya terlebih dahulu, termasuk penanganan pengungsi ini. Teman-teman di BNPB menggunakan dana siap pakai yang memang dialokasikan oleh APBN, dan juga ada dana siap pakai dialokasikan oleh APBD. Nah, karena itu tadi arahan Bapak Presiden adalah agar dana siap pakai di BNPB itu disiapkan dan dapat digunakan. Sementara dalam hubungannya dengan APBD, kan teman-teman media memahami sejumlah transfer dari pemerintah pusat ke daerah, apakah itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, itu kita untuk daerah yang terdampak dapat diberikan sejumlah relaksasi supaya tidak terkendala. Kalau daerah yang bencana, nanti kami mohon dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Kabupaten Sitaro untuk diskusi dengan kami bagaimana supaya dana-dana itu bisa segera turun tanpa terkendala, sementara yang untuk BNPB bisa digunakan dalam bentuk dana siap pakai. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Ya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Cek cek. Aman ya audio ya? Semua aman ya? Mau aku yang telepon apa gimana? Sana, Pak. Kita sekarang ke sana yuk. Semua gerabak kerubuk. Bukan merangkak. Sore, Pak. Sore, Bapak. Ya, pameran kendaraan listrik sangat, saya lihat sangat bagus sekali. Yang banyak memang sepeda motor, yang kedua mobil, juga ada bus, ada truk, semuanya ada. Dan kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang baru terisi yang berproduksi di sini baru 100, kurang lebih 100.000. Artinya masih ada peluang yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, nanti bulan depan itu yang namanya apa? Pabrik industri baterai ini sudah mulai berproduksi. Sehingga kita harapkan ini ekosistem ini segera terbangun, segera terbentuk. Dan juga kita senang bahwa sekarang sudah untuk sepeda motor listrik yang berproduksi di sini sudah 59 pabrikan. Kemudian mobil listrik 5, akan 6. Sudah 5 dan akan 6. Bus juga sudah ada 1. Truk juga 1. Ini bangunan besar ekosistem EV ini betul-betul harus kita jaga, jangan sampai ada hambatan-hambatan. Saya rasa goalnya ke sana. Soal alih teknologi Pak, kan banyak juga SDM kita yang menguasai untuk perakitan listrik. Ini satu-satu TKDN tadi saya lihat misalnya kayak kendaraan kayak mobil sudah di atas 40%. Kan bagus, tapi kan ini pelan-pelan, ini baru mulai, ini masih jangka menengah, jangka panjang, jangan minta segera langsung 80% atau 70%, enggak, tapi ini sudah dimulai. Sehingga kalau nanti industri baterai listriknya jadi, pabrik mobil listrik, sepeda motor listrik, bus listrik semuanya jadi, segera ekosistemnya akan terbentuk. Inilah daya saing yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memang siap untuk berkompetisi di arena global. Pak, boleh isu lain Pak soal
penampilan timnas U23 semalam, Bapak memandangnya seperti Wah, sangat bagus sekali. Semangat sangat bagus sekali. Untuk ke depan melawan Guinea gimana Pak? Ya, pokoknya kalau harapan ditanya harapan ke saya pasti menang loh. Terus optimis menang. Nggak ada pesan-pesan lah. Pak, insentif kendaraan hybrid Pak. Insentif mobil hybrid gimana Pak? Insentif mobil hybrid. Masih dibicarakan dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Perindustrian. Belum. Pak Prabowo berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden. Ya, bagus. Meminta pendapat Pak. Bagus. Ya, 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Hanya mau minta untuk penyusunan kabinet, Bapak gimana Pak? penyusunan Mas Gibran katanya akan minta dulu saran-saran. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu. Kalau minta saran kan nggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Berencana gimana Pak? Pak tanggapan banyak berencana gimana Pak? Terima kasih ya. Terima kasih Pak.